Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Tak lupa kita untuk senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Allah memberikan kita kesehatan sehingga Allah memudahkan kita untuk menunaikan kewajiban ibadah salat Jumat ini. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin, atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena balasan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan kemudahan, memberikan banyak fasilitas kepada kita, maka tidak lain adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang memiliki rububiyah, dialah yang berhak untuk kita ibadahi satu-satunya. Salawat dan salam tak lupa juga kita sanjungkan untuk Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah bukti dari cinta kita kepada beliau alaihi salatu wassalam. Nabi bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu biha asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali salawat, niscaya Allah akan bersalawat untuknya sebanyak 10 kali. Maka basahilah lidah kita, ma'asyiral muslimin, dengan senantiasa menyanjung, memuji, bersalawat kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, berbicara tentang usia, tentunya usia kita ini semakin hari semakin berkurang. Usia kita mungkin di sini, di masjid ini ada yang sudah mencapai 80 tahun usianya, ada yang 70 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 40 tahun. Bahkan juga di sini ada para pemuda yang berusia 20 tahun, yang berusia 10 tahun dan seterusnya. Tapi ketahuilah ma'asyiral muslimin, usia yang Allah berikan kepada kita semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Apalagi kita melihat fenomena sebelum beberapa hari yang lalu, ketika ada tahun baru,
mereka merayakan, Masya Allah. Dengan kemungkaran mereka merayakan hari tahun baru itu, ma'asyiral muslimin. Banyak yang mereka mengikuti orang-orang sebelumnya atau umat-umat sebelumnya. Ada yang membakar petasan misalnya, ada yang membakar kembang api, yang mana ini bagian dari budaya Majusi. Mereka menyembah api. Ada juga yang mereka di antara kaum muslimin, mereka meniup trompet, yang mana trompet ini sebagaimana kita ketahui adalah panggilan seruan untuk orang-orang Yahudi, dan seterusnya, ma'asyiral muslimin. Dan mereka lupa, atau kita juga termasuk ke dalamnya lupa, bahwasanya setiap tahun berganti, setiap hari berlalu, usia kita semakin berkurang. Dan semakin itulah hari-hari kita dipertanggungjawabkan nanti kelak di hadapan Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir." Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Fatir, tidaklah kami berikan kepada kalian umur yang panjang, umur yang cukup, yang mana dengan umur tersebut, ma'asyiral muslimin, kalian bisa berpikir, kalian bisa memikirkan. Wa qad ja'akum nadhir, dan juga peringatan-peringatan telah datang kepada kalian. Di sini Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau ketika mentafsirkan ayat ini, awalam nu'ammirkum, bukanlah kami telah memberikan umur kepada kalian, beliau mengatakan awalam nu'ammirkum sittina ama, bukankah kami memberikan usia kepadamu, panjang usiamu 60 tahun? Karena beliau berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi bersabda, a'dzarallahu ila mri'in, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur kepada seseorang hatta balagha ajaluhu sittina ama, sampai orang itu berusia 60 tahun. Makanya Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan yang dimaksud usia ini adalah 60 tahun. Adapun Al-Imam Hasan Masruq, dan beliau menukil dari Abdullah bin Abbas juga, bahwasanya yang dimaksud dari umur yang Allah berikan kepada kita adalah 40 tahun. Mengapa demikian? Karena dinukilkan penduduk Madinah ketika mereka berusia 40 tahun, mereka langsung berubah mereka seluruhnya, bersegera fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Madinah. Dan dengan ini Al-Hasan Al-Basri dan juga Imam Masruq dan yang lainnya mengatakan yang dimaksud pada ayat ini adalah 40 tahun. Maka ma'asyiral muslimin, intinya usia kita berapa sekarang? 20 kah? 30 kah? 40 kah? 70 kah? 80 kah? Atau kita sekarang di akhir penghujung usia kita? Siapa di antara kita yang mengetahui kapan ajal ini datang, ma'asyiral muslimin? Tentu tidak ada di antara kita yang mengetahuinya. Tentu tidak ada. Maka tidak lain adalah yang harus kita lakukan sampai saat ini, ma'asyiral muslimin, di usia-usia kita yang berkurang ini adalah meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan umur yang barakah, agar kita diberikan usia yang panjang, tapi usia kita benar-benar barakah, dikenang oleh orang-orang yang datang setelah kita, sebagaimana para ulama, ma'asyiral muslimin. Lihat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala,
Beliau usia 40 tahun. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Lihat Al-Imam Bukhari, sampai kita siapapun yang belajar ilmu agama, pasti mereka mendengar hadis riwayat Bukhari. Ini bukti keberkahan usia-usia mereka. Lihat para sahabat Nabi Ridwanullah ta'ala alaihim. Mereka dikenal, mereka disanjung. Kenapa? Karena keberkahan usia mereka. Apakah ketika usia kita selesai, ma'asyiral muslimin, tidak ada yang mengenang kita, tidak ada yang mengingat kita? Kenapa itu terjadi? Karena kita menyia-nyiakan waktu kita, ma'asyiral muslimin. Habis waktu kita. Habis waktu kita. Dan selesai usia kita, kita dikuburkan, tidak ada yang mengenang kita sehingga tidak ada yang mendoakan kita. Tidak ada yang mengenang kita sehingga tidak ada yang memberikan kebaikan untuk kita. Karena ajal kita sudah selesai, ma'asyiral muslimin. Semoga Allah memberkati kita semua. Dan Allah juga mengatakan, hatta idza jaa ahaduhumul mautu, apabila telah datang kepada mereka kematian, qala rabbirji'un, mereka orang yang diwafatkan, mereka orang yang dimatikan meminta, memohon kepada Allah, kembalikanlah kami ya Allah, la'alli a'malu salihah, mungkin saja ketika engkau hidupkan kami lagi, kami bisa beramal saleh. Yang amalan ini bukan amalan yang pernah kita lakukan di dunia, tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak. Itu hanyalah ucapan yang diucapkan begitu saja. Ketika kamu dihidupkan kembali, kamu akan kembali menyia-nyiakan usia lagi. Dan ahli neraka juga mengatakan, wahum yastarikhuna. Orang neraka mereka berteriak, memohon kepada Allah di neraka, Rabbana akhrijna, ya Allah, keluarkanlah kami dari api neraka ini. Semoga mungkin dengan Engkau keluarkan kami, kami akan beramal saleh dengan amalan-amalan yang bukan amalan sebelumnya. Kemudian kata Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa qad ja'akumun nadhir. Allah mengatakan, apakah kalian tidak mengingat kami telah memberikan umur panjang kepada kalian? Sudah diberikan usia yang panjang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini cukup bagi orang-orang yang berfikir. Wa qad ja'akumun nadhir, bahkan Allah juga berikan nadhir, peringatan. Ahlu tafsir mengatakan yang dimaksud dengan an-nadhir di sini, yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam telah memperingati kalian. Dan makna nadhir yang lainnya adalah uban, syaib. Karena uban ini, ma'asyiral muslimin, adalah tanda usia kita sudah usang. Siapa di antara kita yang syaibnya, ubannya makin banyak, maka ingatlah bahwasanya usia kita sebentar lagi. Tapi bukan berarti yang hitam rambutnya, ma'asyiral muslimin, dia tidak bisa wafat. Mungkin saja Allah mudahkan untuk mewafatkannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan, petunjuk, hidayah, sehingga kita bisa sadar, mengingat bahwasanya usia kita sebentar lagi, dan kita bersemangat untuk beramal saleh. Aqulu ma tasma'un fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi berkata, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah
hatta yus'ala an syababihi fima afnah wa an umrihi fima ablah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an ilmihi fima amila bihi. Ma'asyiral muslimin, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seseorang tidak akan bergeser kedua kakinya di hari kiamat sehingga dia ditanya tentang 4 hal. Ditanya tentang 4 hal. Yang pertama tentang masa mudanya. Bagaimana dia habiskan masa mudanya? Untuk apa dia menghidupkan masa mudanya? Apakah dengan ketaatan atau kemaksiatan? Ini akan ditanya ma'asyiral muslimin. Beruntunglah bagi para pemuda yang mereka dekat dengan masajidullah, mereka dengan masjid-masjid Allah. Beruntunglah para pemuda yang hati mereka dekat dengan kitabullah, dengan Al-Quran, yang mana mereka di usia muda sudah mulai menghafal Al-Quran. Dan beruntunglah para pemuda kalian yang mana kalian dekat dengan masyayikh, para syekh, guru-guru untuk menuntut ilmu syar'i. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, an umrihi fima afnah. Dengan umurnya, ditanya tentang umurnya, bagaimana dia menghabiskan umurnya. Umur kita akan ditanya. Umur kita akan ditanya ma'asyiral muslimin. Al-umru al-umr. Umur. Perhatikan umur kita, perhatikan umur kita. Lihat umur kita. Untuk apa umur kita lakukan ma'asyiral muslimin? Untuk apa usia kita habiskan ma'asyiral muslimin? Semakin hari umur kita akan habis. Ajal kita sebentar lagi, entah hari ini atau besok, atau lusa, atau beberapa hari lagi. Usia kita akan habis. Dan perhatikan juga ma'asyiral muslimin, yang ketiga tentang harta yang kita miliki. Dari mana kita mengambil harta? Bagaimana cara kita berusaha? Bagaimana cara kita mendapatkan harta ini? Apakah dengan ghish, kecurangan? Apakah dengan zulm atau kezaliman? Atau dengan perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan dari mana kita mengambil harta kita. Semoga tidak dengan harta haram seperti riba dan yang lainnya. Selain kita ditanya tentang di mana kita mendapatkan harta tersebut, dari mana kita mendapatkan harta tersebut, kita juga akan ditanya oleh Allah bagaimana kita membelanjakan harta kita. Untuk apa kita memiliki harta? Belanja kemana? Arah belanja kita kemana? Dihabiskan untuk apa harta kita, ma'asyiral muslimin? Ketika dibelanjakan kepada kemaksiatan, keburukan, dan yang lainnya, maka itu yang akan kita dapat. Tapi ketika kita belanjakan harta kita di dalam ketaatan kepada Allah, semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin, yang akan ditanya di hari kiamat adalah tentang ilmu kita. Tentang ilmu, untuk apa kita mengamalkan ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dengan ilmu yang kita miliki untuk beramal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari 4 pertanyaan ini dan kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma waffiq ulata umurina lima yuhibbu wa yardah. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur, Allahumma a'inhum ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.